Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Karmelia, NPM 1007070319142. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penentuan kawasan hutan lindung. Adapun agendanya yaitu yang pertama materi, gambar peta, video pengerjaan, dan juga interpretasi. Materi yang pertama yaitu pengertian kawasan hutan lindung dan budidaya. Kawasan lindung yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Adapun kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Selanjutnya, yaitu hutan lindung. Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Dan adapun hutan produksi yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dikonversi. Selanjutnya yaitu ada pasal-pasal yang menjelaskan tentang pertama yaitu tentang perlindungan terhadap kawasan hutan lindung. Yang kedua yaitu pasal tentang kriteria kawasan hutan lindung, dan yang ketiga pasal tentang perlindungan terhadap kawasan bergambut. Selanjutnya yaitu penentuan kawasan berfungsi lindung sesuai Kepres nomor 32 tahun 1990. Yang pertama ada tabel tentang kemiringan lereng, bisa dilihat klasifikasinya. Yang kedua tabel curah hujan, dan yang ketiga tabel intensitas tanah. Dan berikut ini ada syarat yang menentukan suatu kawasan itu mutlak menjadi kawasan lindung. Yang pertama itu memiliki skor lebih dari 175, lereng lebih dari 40%, lalu ketinggian lebih dari 2000 mdpl. Selanjutnya yaitu ada langkah pengerjaan. Pertama, kita membuat peta superimpose. Yang dibutuhkan yaitu ada 3 peta. Yang pertama itu peta kemiringan lereng, peta curah hujan, dan peta jenis tanah. Metode overlay ini yaitu suatu metode bisa disebut juga sebagai metode tumpang tindih. Dalam prosesnya, peta-peta yang dibutuhkan dibuat dengan skala yang sama, lalu ditumpang tindih satu sama lain sehingga menghasilkan satuan penggunaan lahan atau SPL. Contoh peta kemiringan lereng yaitu seperti ini, peta curah hujan, lalu peta jenis tanah. Selanjutnya yaitu video yang menampilkan tentang pembuatan peta superimpose.
Dan ini yaitu hasil peta dalam pembuatan video tadi, yaitu peta superimpose. Pada peta superimpose ini yaitu penggabungan dari peta kemiringan, peta jenis tanah, dan peta curah hujan. Peta ini dilakukan dengan metode overlay. Terdapat 3 informasi, yaitu informasi kemiringan lereng dengan keterangan warna, garis vertikal horizontal, miring ke kiri dan miring ke kanan itu untuk jenis tanah, dan curah hujan dengan keterangan angka. Peta ini digunakan sebagai peta dasar dalam pembuatan peta satuan penggunaan lahan atau SPL, dan ada pun syarat-syaratnya untuk penentuan kawasan lindung sesuai Kepres nomor 32 tahun 1990, mulai dari ketentuan peta untuk kemiringan, peta intensitas curah hujan, dan peta kapasitas tanah. Jenis tanah pada peta superimpose kawasan Leles B1 ada 4, yaitu jenis tanah aluvial, andosol, regosol, dan latosol. Sedangkan curah hujannya yaitu 13,6 sampai 20,7 mm per hari. Yang kedua yaitu pembuatan peta SPL. Yang pertama, kita menggunakan peta superimpose. Pada peta satuan penggunaan lahan ini dilakukan dengan cara mengoverlay dari peta superimpose dan mengganti warna sesuai bentuk lahan. Dan di setiap lahan itu diberi angka agar bisa mengklasifikasikan di akhir nanti sesuai ketentuan syarat-syarat yang ada. Berikut ini video pengerjaan pembuatan peta SPL. Ini output peta SPL. Ini tabelnya. Dan di sini ada hasil interpretasi dari peta SPL. Ini tabel untuk kawasan lindung, dan ini tabel untuk kawasan non-lindung. Peta ini dibuat dari tabel yang sebelumnya. Kriteria umum kawasan budidaya ada 3, yaitu produksi tetap, terbatas, dan konversi. Di sini ada peta kesesuaian kawasan lahan produksi. Dan inilah hasil interpretasi peta kesesuaian kawasan lahan produksi. Output yang dihasilkan yaitu ada 4 peta.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.